Selamat pagi semuanya. Hari ini Bapak akan bagikan rangkuman untuk persiapan penilaian harian kedua SBDP, ya. Semua ini rangkumannya ada dari buku Bupena B ya. Jadi kalian simak videonya supaya kalian dapat mengerti rangkuman yang akan Bapak bagikan ya. Baik, kita akan bahas video yang dari materi yang pertama di KD 3.1. Gambar imajinatif adalah gambar yang dibuat berdasarkan hayalan kita, ya. Jadi, gambar imajinatif pengertiannya adalah atau artinya adalah gambar yang dibuat berdasarkan hayalan kita. Jadi, apapun yang ada di hayalan kita, apapun yang kita bayangkan, itu bisa kita jadikan atau kita wujudkan menjadi suatu gambar. Nah, kegiatan tersebut itu disebut sebagai menggambar imajinatif ya. Selanjutnya, hayalan merupakan sesuatu yang kita bayangkan ya. Seperti yang Bapak sebutkan tadi, kita impikan atau kita inginkan. Jadi hayalan itu merupakan sesuatu yang kita bayangkan, kita impikan ataupun kita inginkan. Nah, itu pengertian dari hayalan. Langkah-langkah dalam membuat gambar imajinatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, bayangkan hal yang diinginkan. Kemudian, membuatlah sketsa hal yang kita inginkan tersebut. Misalnya kita yang menginginkan gambar misalnya sebuah pemandangan. Ya, jadi setelah kita membayangkan sebuah pemandangan sawah, misalnya seperti itu ya. Kemudian, langkah keduanya adalah kita membuat sketsa pemandangan sawah tersebut di kertas gambar tentunya ya. Kemudian langkah yang ketiga, kita tebalkan garis sketsa. Jadi setelah kita selesai menggambar sketsanya, sketsa tersebut kita tebalkan. Kemudian yang keempat, kita warnai gambar tersebut dengan alat pewarna yang misalnya krayon, pensil warna, dan lain-lain ya. Jadi itu adalah 4 langkah ketika kita ingin membuat gambar imajinatif. Selanjutnya, karya seni 2 dimensi adalah karya seni yang memiliki 2 sisi saja, yaitu panjang dan sisi lebar. Ya, jadi dia tidak ada tinggi, ya. Jadi biasanya kan kalau misalnya kita berbicara tentang sebuah bangun ruang atau bangun datar, ya. Ruang lah ibaratnya ya. Kita berbicara tentang bangun ruang. Misalnya, itu adalah suatu benda di mana dia disebut sebagai 3 dimensi, ya. Karena dia memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Sedangkan kalau karya seni 2 dimensi, dia hanya memiliki panjang dan lebar. Nah, contoh karya seni 2 dimensi itu adalah sebuah lukisan, ya. Kalau kita perhatikan, lukisan itu dia tidak memiliki tinggi, namun memiliki lebar, kemudian memiliki panjang, ya. Gitu ya. Jadi, lukisan adalah salah satu karya yang bersifat 2 dimensi. Selanjutnya, karya seni 3 dimensi adalah karya seni yang memiliki 3 sisi. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, bahwa karya 3 dimensi memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Ya, karya seni 3 dimensi ini dapat dilihat dari segala sudut pandang, mau depan, atas, belakang, samping, bawah, ya, mau miring sekalian pun, ya, atau kita melihatnya diagonal, itu masih dapat dilihat dengan jelas ya. Itu yang dimaksud dengan karya seni rupa 3 dimensi. Dia memiliki sebuah ruang ya. Contoh karya seni 3 dimensi itu adalah patung, kemudian relief atau guci ya. Patung kalian sudah tahu ya apa itu patung, bagaimana bentuk patung, terus guci juga sudah tahu. Kemudian ini ada relief. Relief ini adalah sebuah hiasan ya, hiasan yang biasanya bersifat ornamen ya. Jadi misalnya seperti ornamen ukiran. Nah, dia itu masih bersifat sebagai 3 dimensi ya. Baik, selanjutnya karya seni 3 dimensi dapat dibuat menggunakan bahan alam, misalnya tanah liat, rotan, daun, dan kayu ya. Di sini misalnya kalau kita menggunakan tanah liat, kita bisa membentuk sesuatu benda dari tanah liat. Menggunakan rotan misalnya, itu kita rakit atau kita bentuk rotannya sehingga membentuk sebuah karya 3 dimensi. Sama halnya dengan daun.
Nah, ketika kita ingin menggunakan bahannya berbahan kayu, maka kita perlu membuat yang namanya menggunakan teknik pahat atau teknik ukir, ya. Jadi supaya kayunya bisa kita bentuk sesuai keinginan kita. Berikutnya, selain menggunakan bahan alam, pembuatan karya seni 3 dimensi juga membutuhkan alat dan bahan lain seperti meja putar atau media alas ataupun alat ukir tadi, ya. Jadi selain bahannya menggunakan bahan alam, ternyata karya 3 dimensi juga membutuhkan alat lain untuk membantu dalam proses pembuatan karya seni 3 dimensi tersebut, ya, seperti meja putar tadi, kemudian media alas, kemudian juga alat ukir, ya. Itu untuk materi di 3.1. Selanjutnya kita bahas materi 3 KD 3.2, ya. Jika bunyi-bunyi dimainkan berulang, ya, jika bunyi-bunyi dimainkan secara berulang-ulang, itu akan menghasilkan pola irama. Artinya bukan berulang-ulang dari misalnya do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do. Nah, itu bisa termasuk sebagai pola irama. Tapi berbeda ketika kamu misalnya menyanyikan sebuah lagu, kemudian baitnya kamu ulang lagi, itu udah beda, ya. Artinya di sini pola irama itu adalah beberapa bar saja. Jadi pola irama 1 nanti dalam sebuah lagu itu akan ada pola irama 1, pola irama 2, pola irama 3 dan lain sebagainya. Karena dalam satu lagu itu bisa banyak pola irama yang ada dalam lagu tersebut. Ya, jadi pola irama itu tidak dari awal lagu sampai selesai, tapi hanya beberapa bar, ya. Misalnya satu bar atau 2 bar, atau bahkan panjangnya bisa sampai 3 bar, 4 bar, ya. Jadi nanti itu akan disesuaikan dengan yang namanya biramanya nanti, ya. Maka selanjutnya kita akan bahas contoh birama, ya. Kita akan bahas kelompok irama yang membentuk hitungan tetap, itu disebut birama, ya. Jadi pembahasannya adalah birama. Setelah kita membuat pola irama, maka kelompok irama tersebut itu akan membentuk hitungan tetap yang disebut sebagai birama. Makanya tadi Bapak jelaskan bahwa pola irama akan berkaitan dengan birama, ya. Selanjutnya contoh birama ada birama 2, birama 3, birama 4, ya. Jadi birama itu ada birama 2, birama 3, birama 4. Ada nggak birama 1? Ada aja, ya. Boleh juga dipakai, tapi biasanya jarang, ya. Birama 1 itu jarang ada dan hampir paling bisa dihitung berapa karya yang menggunakan birama 1, ya. Selanjutnya birama 2 memiliki 2 hitungan, birama 3 memiliki 3 hitungan, birama 4 memiliki 4 hitungan, ya. Jadi misalnya kalau birama 2 maka dihitung tu wa atau 1 2 1 2, ya. Kemudian kalau birama 3 tu wa ga, ya, atau 1 2 3 1 2 3, ya. Jadi itu berulang-ulang. Jadi setelah hitungannya udah 3 maka diulang lagi. Jadi ke awal menjadi 1 2 3 diulang lagi ke 1. Seperti itu. Sama seperti itu juga untuk birama yang keempat, ya. Birama 4 memiliki 4 hitungan, maka hitungannya 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Begitu seterusnya, ya. Kemudian lanjut membuat pola irama dapat menggunakan alat musik ritmis. Misalnya drum, rebana, jentikan jari atau hentakan kaki, ya. Jadi alat musik ritmis seperti drum, rebana, tamborin, terus triangle, ya. Itu alat musik yang dapat digunakan untuk membuat pola irama. Ya, selanjutnya irama adalah panjang pendeknya nada pada lagu, ya. Jadi jangan lupa pengertian dari irama. Panjang dan pendek nada dapat dihitung menggunakan ketukan, ya. Kalian bisa lihat penjelasan yang lebih detail lagi, yang lebih menyeluruh di rangkumannya, ya. Itu ada nada 1 artinya nada 1 artinya nada do dinyanyikan 1 ketukan. Jadi
do. Kemudian nada 2 artinya nada re dinyanyikan 2 ketukan. Re. Ya. Kemudian 0 artinya tanda istirahat. Kemudian ada nada 3 4 di garis atas kasih bendera 1. Artinya masing-masing nada baik mi ataupun fa itu dinyanyikan setengah ketukan. Jadi mi fa ya, artinya karena satu ketuk maka di dalam karena kita kan bermainnya kan satu ketuk terus ya, hitungannya satu ketuk. Maka ketika ada nada yang misalnya dia seperti yang dicontohkan 3 4 terus ada bendera 1, maka itu dinyanyikan setengah-setengah. Mi-nya dinyanyikan setengah, fa-nya dinyanyikan setengah. Maka nanti akan menjadi 2 nada dalam satu ketuk ya. Kemudian nada re ada tanda titik, kemudian ada tanda angka 0 istirahat, kemudian di atas titik dan angka 0 itu ada bendera. Artinya nada re dinyanyikan 1,5 ketukan ya, sedangkan yang tanda istirahatnya yang angka 0 itu dinyanyikan setengah, dinyanyikan setengah ketukan ya. Jadi kalau misalnya Bapak bilang dinyanyikan, sebenarnya cukup diam saja ya, karena dia adalah tanda istirahat ya. Jadi ketika ada nada re, kemudian titik, kemudian ada istirahat, kemudian di atas tanda titik dan angka 0 itu adalah bendera 1, maka artinya nada re dinyanyikan 1,5 ketukan dan tanda diamnya dimainkan setengah ketuk ya. Kemudian ada nada 1 kemudian 0 di garis atas, diberikan garis atas atau bendera 1. Artinya nada do dinyanyikan setengah ketukan, kemudian setengah ketukannya lagi angka 0-nya diam atau istirahat setengah ketuk ya, artinya seperti itu ya. Jadi kalau ada bendera 1 itu nilai notnya akan menjadi setengah ya. Kalau misalnya ada 2 bendera maka nilainya akan menjadi 1/4 ya. Jadi jangan bingung ya. Ketika ada bendera 1 itu nadanya akan menjadi setengah. Setiap nada yang dikasih bendera 1 itu akan bernilai setengah ketuk. Jadi kalau misal nanti atau tiap not yang diberi tanda 2 bendera, maka not tersebut akan bernilai 1/4 ketukan karena setengah dibagi 2 hasilnya menjadi 1/4 ya. Kira-kira nanti seperti itu hitung-hitungan matematikanya. Selanjutnya, irama dapat dibuat dengan ketukan yang berbeda. Ketukan tersebut disebut sebagai birama ya. Irama dapat dibuat dengan ketukan yang berbeda-beda. Ketukan tersebut disebut sebagai birama. Artinya seperti apa? Nah, ketika kita membuat sebuah lagu, biramanya boleh berganti-ganti. Misalnya di awal itu biramanya 2, kemudian di tengah tiba-tiba biramanya menjadi 3, kemudian di akhir biramanya menjadi 4 ya. Itu nggak masalah. Ya, jadi terserah kalian, sekreatif mungkin ya. Selanjutnya, ketukan pertama pada setiap lagu atau setiap birama itu lebih kuat, sedangkan ketukan berikutnya itu lebih lemah. Jadi setiap ketukan pertama atau hitungan pertama itu akan lebih kuat bunyinya dibandingkan ketukan berikutnya ya, karena ketukan berikutnya akan lebih lemah dibandingkan ketukan yang pertama tadi ya. Jadi misalnya kalau kita nyanyikan atau kita sesuaikan volumenya ya, misalnya seperti ini, hitungannya kita pakai birama 2 misalnya, jadi hitungannya tu wa tu wa tu wa tu wa tu wa. Kalau misalnya 3 tu wa ga tu wa ga tu wa ga tu wa ga. Kalau misalnya 4 tu wa ga 4 tu wa ga 4 tu wa ga 4 tu wa ga 4. Jadi satunya atau ketukan 1 itu selalu menjadi ketukan yang paling kuat ya. Dengan ketukan yang berikutnya itu lebih lemah. Selanjutnya KD 3.3.
Setiap hari kita melakukan gerakan menggunakan kepala, tangan, dan kaki. Gerakan-gerakan tersebut dapat digabungkan dan diperhalus hingga membentuk sebuah tarian yang indah. Ya, jadi gerakan-gerakan kita setiap hari di mana itu menggunakan kepala, tangan, dan kaki itu bisa kita rangkai menjadi atau kita gabungkan menjadi suatu gerakan tarian, ya. Gerak dasar tari dapat kita temukan dalam kegiatan sehari-hari, misalnya gerakan saat memetik daun teh, kemudian gerakan menyapu, gerakan membersihkan kaca, dan lain-lain. Ya, masih banyak lagi gerakan yang setiap hari kita gunakan, ya. Kemudian gerak tari berasal dari gerak anggota tubuh, sudah pasti, ya. Gerak tari harus diiringi musik agar terlihat lebih mudah, ya. Terlihat lebih indah. Jadi gerakan tari harus diiringi musik agar terlihat lebih indah. Nah, makanya seperti yang Bapak bilang bahwa kegiatan menari itu tidak akan jauh dari yang namanya musik. Jadi ketika ada tarian maka harus ada musik pengiringnya, ya, karena nanti gerakan tari harus disesuaikan dengan musik pengiringnya juga, ya. Jadi ketukan musiknya harus sesuai dengan hitungan tari. Seperti itu, ya. Selanjutnya, tarian dapat dipentaskan secara sendiri atau tunggal. Kemudian ada berpasangan ataupun berkelompok. Ya. Jadi tarian itu boleh bebas, boleh 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, atau bahkan ramai-ramai pun bisa, ya. Oke, selanjutnya pola lantai adalah pola atau garis yang dilewati oleh penari, ya. Kalian boleh lihat contohnya di buku pena. Itu ada pola lantai horizontal di mana semua orang berbaris dari kiri ke kanan. Kemudian ada pola lantai vertikal di mana semua orang berbaris dari depan ke belakang, ya. Kemudian ada pola lantai bentuk huruf V, ya. Jadi ada yang di depan satu, kemudian dia miring ke belakang, ya. Jadi bentuknya seperti ini. Ada 1 orang di depan, kemudian di belakangnya 2 lagi, tapi dia masih miring, ya. Dia benar-benar membentuk huruf V, ya. Kalian bisa lihat contoh gambarnya di rangkuman, ya. Selanjutnya kita masuk ke materi 3.4. Di sekitar kita terdapat banyak bahan alam, misalnya cangkang kerang, ranting pohon, daun kering, dan biji-bijian, dan masih banyak lagi bahan alam yang ada di sekitar kita. Bahan alam dapat dimanfaatkan menjadi sebuah kerajinan alam. Contohnya itu bisa menjadi hiasan dinding, kemudian hiasan untuk benda-benda lain, pernak-pernik di rumah, misalnya kotak tisu, kemudian misalnya bisa menjadi hiasan dinding, ya, dan lain sebagainya. Contohnya bisa kalian lihat nanti di rangkuman kalian. Selanjutnya, selain dari bahan alam, kita juga dapat membuat hiasan dari bahan buatan, ya. Bahan buatan dapat diperoleh dari barang-barang bekas, misalnya koran bekas, kardus, kemasan minuman, dan botol plastik, ya. Jadi bukan cuma dari bahan alam, tetapi bahan buatan pun itu bisa kita jadikan sebagai bahan untuk membuat suatu kerajinan atau hiasan, ya. Selanjutnya, kerajinan adalah karya seni dari keterampilan tangan. Nah, itu arti dari kerajinan. Ya, kerajinan adalah karya seni dari keterampilan tangan. Selanjutnya, kerajinan dapat dibuat menggunakan bahan alam, misalnya tadi biji-bijian, daun kering, cangkang kerang. Kemudian kerajinan juga dapat dibuat menggunakan bahan buatan manusia, misalnya manik-manik, plastisin, stik es krim, sedotan, koran bekas, dan lain sebagainya, ya. Jadi sebenarnya bisa dari barang bekas, bisa dari bahan alam, bisa dari bahan buatan, ya. Selanjutnya, karya hiasan yang menggunakan teknik mengukir biasanya menggunakan pahat, ya. Jadi kenapa harus menggunakan pahat? Karena biasanya bahannya itu keras. Misalnya seperti menggunakan batu, ya. Batu yang akan dijadikan hiasan.
Nah, ketika kita melihat sebuah patung ya, itu kan ada patung yang terbuat benar-benar dari batu, maka itu akan menggunakan alat yang disebut sebagai pahat. Ada juga misalnya bahannya itu dari kayu. Kayu kan keras ya, maka diperlukan alat pahat untuk mengukir kayu tersebut. Ya, mengukir juga dapat menggunakan benda-benda di sekitar kita seperti sapu lidi atau tusuk gigi ya. Nah, jadi misalnya kayak sapu lidi atau tusuk gigi itu juga tergantung bendanya ya. Ketika kita ingin membuat benda dari tanah liat ya, itu kita boleh mengukir tanah liat tersebut. Misalnya kita buat gambar sebagai hiasan untuk vas bunganya misalnya gitu ya. Kita membuat guci. Jadi ketika kita ingin membuat guci menggunakan tanah liat, sebelum tanah liatnya kering, kita harus menggunakan sapu lidi atau tusuk gigi sebagai alat ukir kita ketika ingin membuat hiasan gambar pada guci ya. Jadi kalau sudah kering nanti dia pasti tidak akan bisa menggunakan alat seperti sapu lidi atau tusuk gigi. Dia pasti memerlukan benda tajam ya, supaya dia atau alat pahat supaya dia benar-benar bisa diukir ya. Tapi kalau masih dia dalam kondisi yang masih lembek ya, maka kalian boleh menggunakan sapu lidi atau tusuk gigi sebagai alat ukir ya. Kalau kita gunakan misalnya sapu lidi dan tusuk gigi untuk alat ukir sementara bahannya sudah keras, yang ada sapu lidi atau tusuk giginya kan patah ya. Jadi kira-kira seperti itu materi rangkumannya. Silahkan dipelajari. Kalau misalnya kalian ada yang bingung, kalian boleh bertanya ke Bapak. Tapi kalau misalnya kalian ingin mengulang videonya pun nggak masalah ya. Intinya materi ujian kita nanti ada di sini semua. Kalian pelajarin supaya nanti nilai-nilai kalian bagus-bagus semua. Jangan ada yang remedial ya. Jadi biar nggak ada yang remedial, nilainya semua bagus-bagus ya. Sampai di sini materi kita hari ini. Nah, selamat belajar. Semoga nilainya nanti bagus-bagus semua ya. Sampai ketemu minggu depan di ujian ya.